untuk menunggu yang nggak pasti. Udah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah, Bapak sebenarnya kalau banyak jumlahnya Bapak pakai presentasi, tapi karena 5 mungkin langsung penjelasan saja ya, pakai kata-kata, pakai ceramah, pakai apa lagi, nasihat lah. Jadi agama itu memang nasihat. Agama itu watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Bahwa ketika kita sesama saudara Islam, kamu selain dari murid Bapak ya saudara seiman dengan Bapak kan. Maka kita terapkan watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Saling menasihati dalam apa? Kebenaran dan kesabaran gitu ya. Jadi Bapak salah tegur gitu ya. Nggak apa-apa, sungkan guru tidak. Untuk kesalahan tidak ada namanya derajat itu guru itu murid, nggak ada. Jadi boleh mengkritik, boleh Pak Bapak salah. Ya memang Bapak salah ya harus, kalau guru yang bijaksana kan legowo ya. Itu. Jadi ya, karena memang dengan saling mengingatkan maka kita akan tidak jatuh kepada suatu apa ya, jurang gitu ya, jurang kesesatan gitu ya. Karena memang hidup itu banyak yang mengajak kita hidup itu, kita itu digoda oleh namanya nafsu pada diri kita, juga ada juga setan yang menemani nafsu itu menggoda kita. Lalu kita tidak diingatkan oleh sahabat kita, oleh sahabat seiman kita, siapa yang menyelamatkan kan gitu ya. Makanya saling mengingatkan itu perlu. Tausiah. Ya, lanjutan materi kemarin, kalau kemarin itu adalah yaitu mujahadah an nafsi, mengendalikan diri kita sendiri dari hawa nafsu. Maka yang sekarang adalah husnudon sama uhwah gitu ya. Jadi karakter tiga itu yang Bapak bahas di bab pertama. Pertama, kalian mengendalikan diri kalian sendiri. Setelah kalian bisa mengendalikan, maka kita kepada orang lain harus husnudon. Apa Pak husnudon? Ada yang tahu husnudon? Faiza, apa? Iya, Pak. Apa husnudon itu apa artinya? Berprasangka buruk. Loh, kok kamu? Husnudon bukan suudon, husnudon. Ayo. Berprasangka baik. Nah, gitu ya, berprasangka baik. Jadi kalau Bapak nyuruh yuk, artinya ya kebaikan, kamu harus husnudon. Ya artinya berprasangka baik, bukan husnudon berprasangka buruk. Bedakan ya. Husnu sama su'u. Itu beda bahasa Arab. Ada ada lagi husnul khotimah, ada lagi su'ul khotimah. Sama juga dipakai husnudon dan su'udon. Husnu dari kata hasana, hasana yahsunu husnan. Artinya baik. Makanya kan ada orang namanya Hasan, ada namanya Ihsan, itu artinya kebaikan. Ya, yang gabung langsung aja Anissa Nur. Kemudian ada lagi su'u, su'u. Su'u itu dari kata bahasa Arab sa'a yas'a suyu'an. Artinya buruk. Ya, dipakai dalam bahasa bahasa kalimat yang sudah diserap ke Indonesia ya. Ada suudon, ada suul khotimah. Paham? Kalau kalau husnudon artinya baik, maka husnul khotimah artinya terakhir hidup kita meninggal dalam keadaan baik. Jadi pungkasan yang baik. Khotimah itu penutup. Jadi kalian meninggal dalam keadaan husnul khotimah, berarti kalian meninggal dalam keadaan baik, kayak gitu loh nak. Nah itu, jadi beda dari husnu sama su'u. Nah kalau su'udzon artinya buruk sangka. Nah su'ul khotimah ya penutup yang jelek. Jadi kita matinya mati dalam keadaan jelek. Itu ya. Jadi memang banyak bahasa Arab yang diserap ke bahasa Indonesia. Nah, makanya kalian harus terbiasa untuk memahami, mengerti gitu nah. Ya, dan itu pun berhubungan sekali dengan agama kita, karena agama kita kan Islam. Mengapa kok bahasa Arab dipakai? Ya karena Quran pakai bahasa Arab. Paham ya? Itu pentingnya. Ya, kita kalau bicara agama ya pedoman kitab kita Al-Qur'an. Sedangkan Al-Qur'an sendiri pakai bahasa Arab. Ya udah, ya kita ikuti itu gitu loh. Udah, Bapak kembalikan lagi. Jadi husnudzon itu artinya berbaik sangka.
Berbaik sangka itu berarti kepada orang lain. Ada tiga sebenarnya. Berbaik sangka pada diri sendiri, berbaik sangka kepada Allah, dan berbaik sangka kepada orang lain. Nah, apa artinya? Ya, kalau berbaik sangka kepada diri sendiri, kita itu harus optimis. Nah, itu loh. Kalau kamu sekolah seperti ini optimis, saya bisa sukses. Ini berbaik sangka. Kan ditambah lagi sama hadis Nabi itu kalau Allah itu mengikuti prasangka hambanya. Ya kalau kamu prasangkanya aku sehat terus, jadi hampir sama dengan sugesti gitu loh. Kalau kamu ngomong, wah aku insya Allah sehat, walaupun musim corona, insya Allah sehat. Ya, itu sugesti nanti. Karena kamu nggak ada sifat lemah, nggak ada sifat putus asa pada dirimu. Sedangkan kalau kita, wah aku sakit, ya sudah kamu sakit nanti. Itu sugesti. Sakitmu kenapa Pak? Ya karena kamu pasrah, apa ya, putus asa. Itu ya. Jadi husnudzon itu kalau pada diri sendiri kamu harus bangun sifat optimis. Bangun sifat kamu itu bisa untuk kalau musim pandemi ini aku sehat gitu loh. Ya. Dengan nanti setelah ada dalam jiwa dan pikiranmu seperti itu, tinggal praktek seharinya ya kamu jaga kesehatan ya, seperti pakai masker, bercuci tangan, itu amaliyahnya. Tapi di hatimu kamu bangun itu aku sehat gitu ya. Itu husnudzon pada diri sendiri. Ya kalau husnudzon pada Allah gimana Pak? Ya kita melihat apa ya, Allah itu nggak bisa memang. Kita melihat Allah dengan kasat mata nggak bisa. Tapi melihat Allah dengan takdirnya Allah, melihat Allah dengan kekuasaannya Allah, melihat Allah dengan maha besarnya Allah, kita bisa gitu loh. Nah, ya sekarang gini aja, kita ngomongin yang ada aja, kasus yang ada aja, nggak usah aja supaya gampang untuk mencontohkan. Ya sekarang corona ini kan walaupun ada teori yang mengatakan konspirasi, tetap akan muaranya itu Allah. Ya muaranya yang menciptakan itu, yang menurunkan, yang mengadang itu Allah. Seandainya ada teori yang mengatakan corona itu konspirasi lah, dari bikinan manusia, tetap itu atas izin Allah, gitu ya. Akhirnya kalau sudah seperti itu, bahwa keadaan kita sekarang ini, Indonesia, dunia, seluruh dunia, ya sudah, ini sudah takdirnya Allah ya. Maka untuk husnudzon pada Allah, kamu gimana sikapnya untuk menghadapi? Ya dengan cara tawakal. Ya, tawakal. Yang pertama memang ikhtiar. Ikhtiar itu adalah kamu ya menjaga diri dari supaya tidak tertular, ya, pakai masker. Tapi setelah itu kamu tawakal dan sabar. Nggak ada jalan lain. Kita katakan kalau yang di ada pamflet, ada apa ya, kayak tulisan-tulisan itulah perang melawan corona. Berperangnya gimana gitu loh. Nah, berperang melawan corona, kita musuhnya nggak kelihatan corona. Ayo Bapak tanya, kalau mau berperang dengan corona dengan cara apa mau berperang dengan corona? Disbasmi. Mungkin ini ada yang vaksin ini ya. Salah satunya itu usaha kita untuk selamat dari corona. Tapi masih diuji juga kan. Yang habis vaksin masih ada yang kena. Jadi menghadapi penyakit seperti ini, ketika namanya itu taun, wabah, tidak ada yang kita mengharapkan selain kepada Allah. Kita ya Rizka Amalia yang udah gabung. Jadi kita hanya memohon dan berlindung kepada Allah gitu. Semisal ada dari saudara kalian atau kerabat kalian yang kena, ya diusahakan untuk sembuh. Kalau memang itu nanti ya maaf ya, Allah menghendaki meninggal, ya sudah takdir gitu ya. Kan hari-hari ini kan kita sering mendengarkan orang meninggal ya. Ya karena Covid lah. Ya sudah, ya apa lagi, kita nggak bisa untuk menghindari takdir kematian itu gitu ya. Jadi sabar, memang hidup itu kuncinya juga sabar untuk menghadapi ujian-ujian Allah. Itu memang kita sama Allah yang dikasih apa ya namanya, sifat itu yang harus kita miliki itu sabar. Tanpa kesabaran kamu nggak bisa. Jadi gini, dunia ini yang kita tempati ini adalah tempat ujian ya. Jadi kalau kamu menganggap kita hidup di dunia ini suatu hal yang bahagia, suatu hal yang mulus-mulus saja, suatu hal yang kita itu enak,
itu buang jauh-jauh itu. Nah, ya, tidak mungkin kamu akan bahagia terus, nggak mungkin. Pasti ada bahagia, ada menangis gitu. Ada suka, ada duka. Itu seperti itu. Ya, untung-untungnya kalau kita kayak dikasih kaya, kemudian dikasih lagi keluarga yang keluarga yang rukun, orang tua kalian, ya alhamdulillah punya rezeki yang cukup, itu alhamdulillah untung-untungan. Eh, ya kita kalau ngelihat saudara-saudara yang lain yang kelaparan kayak gitu itu gimana? Itu ujiannya. Ya, dan ujian itu kalau bicara ujian, nikmat yang Allah berikan pada kita itu semuanya mengandung ujian. Ya, kaya, miskin itu ujian. Tergantung kamu untuk me, apa ya, menghadapinya gitu loh. Pak, kok bisa kaya itu ujian? Ayo, menurut kamu kaya itu nih selain itu anugerah dari apa nikmat rezeki, apakah itu termasuk Bapak tanya ini bahwa kaya itu ujian? Iya Pak. Kalau kamu ngomong iya, memang betul. Kenapa kok kaya itu ujian? Karena orang kalau kaya, ujiannya dia biasanya lupa. Jadinya nanti dia merasa sombong kayak gitu, ngerasa dia menguasai segalanya kan. Kalau orang kaya kan bebas kan gitu. Orang kaya itu bisa membeli semuanya. Akhirnya kayak gini-gini kan bibit-bibit untuk kalau dia dikasih kekayaan tapi lupa. Nah, berarti ada ujian juga gitu. Nah, kaya berarti ujian juga. Mana ada sahabat Nabi yang namanya Sa'labah itu. Dia miskin tekun ibadah. Ya, tekun ibadahnya waktu miskin. Sop pertama. Dia pengen kaya. Akhirnya sama Allah, Nabi pertama mencegah. Tapi karena maksa sama Nabi diizinkan, doa pada Allah, dikasih kambing, terus kambing 1 dari 1000, kaya sekali. Habis itu mana dia? Nah, ini ujiannya, nggak pernah sholat, nggak pernah datang tepat waktu sholatnya. Padahal pertama waktu miskin dia rajin paling di depan. Lah, itu artinya orang kaya yang lupa. Ya. Gimana kalau kamu bersikap yang benar kalau kaya? Ya jangan lupa. Kalau kamu dikasih rezeki sama Allah kaya yang tidak lupa, ya ibadahnya tetap tetap stabil atau bisa ditingkatkan. Ya, ngapain kita dikasih uang sama Allah itu ya cukup buat ibadah saja sanggup hidup, bukan buat membangun apa ya kesibukan kamu karena kaya kemudian kamu sibuk di kekayaan itu yang salah. Ya, akhirnya kamu nggak akhirnya waktumu habis buat ngurus kekayaan. Ya secukupnya saja. Kalau kalau orang yang dermawan malah dia dikasih kekayaan, akhirnya yang diambil dengan kaya itu dia bisa untuk memperbanyak kebaikan atau pahala, disedekahkan. Wah itu bagus itu. Nah itu kalau ada itu memang hebat itu. Kalau sekarang bapak nggak tahu ya siapa kayak gitu ya. Malah kalau ada itu kayak Utsman bin Affan, dia kaya, Abdurrahman bin Auf kaya. Yes, pokoknya aku kaya ini bukan bukan aku yang dapat, tapi titipan Allah. Maka akan saya kasihkan kepada semua fakir miskin. Nah, kayak gitu loh. Nah, itu yang bagus. Tapi kalau sekarang kan orang kaya pelit gitu ya, beda lagi kan berarti kan. Nah, itu ya. Jadi husnudzon pada Allah itu artinya kita berprasangka baik kepada Allah, apapun yang terjadi. Takdir Allah itu ada dua. Ya, takdir mubrom sama takdir mu'alak. Kalau takdir mubrom nggak bisa dirubah. Itu sudah ada waktu zaman sebelum kita lahir, zaman ajali. Seperti apa takdir mubrom? Kematian, takdir mubrom itu nak. Jodoh, takdir mubrom. Jadi kamu walaupun Pak aku nggak percaya takdir mubrom, mau apa? Aku bisa memperpanjang umurku. Ya coba silakan. Sekarang kalau kamu ngomong memperpanjang umur, apa kamu tahu kapan kamu akan mati? Kan gitu ya. Nggak tahu Pak. Ya ngomongmu asal ngomong aja. Nggak ada yang tahu kita mati. Karena itu sudah dicatat sama Allah di zaman ajali sebelum kita dilahirkan. Jadi kapan umur kita itu sudah ada. Takdir mubrom. Yang kedua takdir mu'alak, takdir yang tergantung dari kita manusia, bisa dirubah. Apa saja takdir mu'alak Pak? Kesehatan, kekayaan, kepintaran itu bisa itu. Innallaha ma yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu ayatnya ya. Sesungguhnya Allah bisa merubah nasib suatu kaum. Ya. Innallaha ma maaf.
Sesungguhnya Allah tidak merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu merubah nasibnya sendiri. Kamu pengen kaya, tapi kamu nggak ada usaha kerja keras, ya mimpi kamu nak, mimpi. Karena itu ayatnya sudah jelas. Ya Allah nggak akan merubah nasibmu, nggak ada uang turun dari langit tiba-tiba jatuh di depanmu 1 miliar, ada nggak? Nggak ada ya. Ayo, Anissa, Anissa, Anissa mana suaranya Anissa? Rizka, Amalia, halo. Eh, ya Bapak tadi ngomongin soal takdir mualak. Kalau kekayaan tuh bisa diupayakan, diusahakan. Ya lalu Bapak bertanya, Pak, kaya itu kalau nggak Bapak tanya ya, apakah ada orang kaya langsung tiba-tiba ada uang turun dari langit gitu? Ada nggak? Nggak ada. Nggak, nggak ada kan? Nggak ada memang. Ya adanya gimana Pak? Ya kamu harus mencarinya, mencari ya. Itu. Jadi bedakan nanti apa yang terjadi pada diri kita itu masuk bagian takdir yang mana, takdir mu'alak atau takdir mubrom gitu loh. Ya, kalau yang sudah mubrom ya kamu nggak usah menggugat, nggak bisa kamu. Pengetahuan kita dengan pengetahuan Allah itu jauh, nggak ada apa-apanya kita ya. Sangat sangat bodoh sekali kita kalau melawan pengetahuan Allah gitu ya. Itu yang prasangka kepada Allah, prasangka baik. Kemudian yang prasangka yang ini yang penting juga kepada sesama orang lain, kepada orang lain, yaitu husnudzon kepada orang lain. Ini penting untuk menjaga kerukunan, untuk menjaga pertemanan, persahabatan. Kita kadang salah paham sering sama teman. Tiba-tiba kita bersahabat sama teman ya, mungkin maaf ya, contoh buat kalian aja ya. Rizka sama Anissa bersahabat baik. Tiba-tiba waktu itu apa ya contohnya ya. Rizka ini meminjam uang lah, ini contoh ya, kepada Anissa. Anissa nggak mengasih uang yang dipinjamkan itu, dan akhirnya Rizka kan biasanya kecewa ya kalau nggak dikasih pinjaman. Nah, setelah itu masuklah siapa tadi kan tahu ada hubungan yang nggak baik Rizka sama Anissa gara-gara nggak dipinjami uang, masuklah Faiza dalam dua pertemanan itu ngomong, Rizka kayak gini ya, kamu nggak dipinjami uang ya sama Anissa. Iya. Oh, padahal Anissa itu kemarin habis beli-beli gini ya. Ya. Ya, ini kan yang Faiza fungsinya jadi teman tambah ngompor-ngompori. Ya, dia membangun suudon kepada Rizka bahwa karena Rizka nggak dipinjami uang itu kan alasannya Anissa mungkin karena nggak punya uang kan gitu. Memang dia nggak punya uang. Lah, si Faiza ngasih tahu kepada Rizka, nggak punya uang apa, kemarin dia belanja gitu. Ya ini kan belum terbukti benar kalau dia belanja apa dulu gitu ya. Kalau yang dilakukan Anissa dia belanja milik orang tuanya, disuruh orang tuanya, nah, gimana? Ya ini kan bisa runyam, bisa persahabatan antara Rizka sama Anissa sudah karena nggak dipinjami uang sudah sudah sedikit renggang, ditambah lagi sama Faiza kalau dia seudon kepada Anissa kalau Anissa tuh punya uang ternyata habis belanja padahal aslinya yang dipakai belanja itu bukan uangnya Anissa tapi uang orang tuanya. Nah, ini yang terjadi. Jadi seudon itu nanti ujung-ujungnya bisa lari ke arah fitnah, bisa jadi ke arah berita bohong ya. Itu seudon itu. Jadi kalian harus menghindari seudon kepada orang lain. Nah, mengapa Pak? Ya untuk menjaga perasaan teman. Tapi Pak kalau ada orang Pak mengambil, ya aku kehilangan HP Pak, tahu pelakunya, tahu betul dia pelakunya, ada saksi, ada bukti, ya kamu langsung ngomong saja, ini bukan seudon kalau gitu. Si A telah mengambil barangku, tapi aku tahu langsung dia mengambil, ada bukti CCTV atau apa, ini berarti bukan seudon, itu namanya fakta gitu ya. Seudon itu kabar buruk, prasangka buruk yang belum tentu benar. Itu nggak boleh ya. Itu ya. Jadi itu yang Bapak ceritakan pada kalian bahwa kita harus mengaplikasikan, menerapkan perilaku husnudon supaya kalian ya selamat dari
bertemanan. Kalau kalian seudon pasti orang teman nggak ada yang suka. Kalau kalian menyebarkan suatu hal-hal yang jelek, teman nggak ada yang suka pada kamu. Wah, iki anu provokator, kan gitu ya. Ya kita jangan diposisikan kamu itu di nggak punya teman. Ya kamu nggak punya teman, ya hidupmu sendiri nanti kan gitu ya. Ya itu ya. Selain itu yang bab lanjutan yang ketiga setelah husnudon 5 menit lagi ya adalah ukhuwah. Ukhuwah itu artinya persaudaraan. Ini penting. Kita oleh Allah SWT diciptakan sebagai khalifah fil ardi, sebagai pengganti Allah mengelola bumi. Tetapi ternyata ketika manusia berkembangnya dari Nabi Adam sampai sekarang jumlahnya 8 miliar. 8 miliar itu kemana saja yang ada di dunia ini ya. Dan yang juga pertanyaannya muncul, kenapa kok semua enggak seiman Pak? Ya hidayah. Kenapa semua enggak menyembah Allah? Ya banyak penyebab. Ya, yang menyembah Allah ya mungkin yang beragama Islam. Yang enggak menyembah Allah gimana Pak? Ya tetap mereka, kalau kita menyebutnya dalam Quran itu orang kafir ya. Terus gimana kita untuk cara bersaudaranya? Nah, ini Bapak kasih tahu bahwa kalau sesama saudara Islam, kita itu saudara. Diibaratkan satu tubuh. Satu tubuh yang apabila tubuh itu ada anggota yang sakit, tubuh yang lain ikut pusing. Jadi kamu Bapak buat contoh aja. Coba, kamu ini Anissa, pernah nggak kamu sakit kepala? Anissa, ayo. Pernah kan ya, pernah sakit kepala. Waktu sakit kepala, apa kamu diem saja atau kamu mau sembuh beli obat? Beli obat. Ya, wes beli obat kan. Yang sakit kepalanya, sakit kepala kan. Tapi apakah yang beli obat kepalanya? Ya tidak. Anggota lain ikut merasakan sakit dan bekerja sama untuk menyembuhkan. Apa Pak? Langsung otak berpikir, waduh ya aku kalau sakit kepala harus cari obat. Ya otak berpikir kan, kalau kayak gini terus ya aku nggak bisa tidur, nggak bisa apa ya, ya nggak bisa tenang gitu ya, namanya sakit. Terus habis otak mikir beli obat, kaki disuruh sama otak, kaki budal ke warung, nah, gitu kan, berangkat kaki. Nah ya, kalau nggak ada kaki kamu ke warung pakai apa? Pasti pakai kaki kan. Nah udah kaki berangkat. Habis itu waktu membayar obatnya, apakah kaki yang pakai bayarnya? Tidak. Pakai apa? Pakai tangan kita. Ya, pakai tangan kita untuk bayar. Di situ ada kerjasama di dalam tubuh kita, anggota tubuh kita. Apabila ada salah satu anggota kita ada yang sakit. Ya, itulah yang sama ketika sesama saudara Islam, saudara kita ada yang kena musibah, ada kena bencana, kita menolong seperti anggota tubuh itu gitu ya. Itu kalau saudara seiman sama Islam. Kalau saudara yang sesama manusia, ada dua ya, ada saudara seiman, ada saudara sesama manusia. Yang sesama manusia itu seperti kalian berteman dengan yang bukan Islam. Gimana untuk cara bertemannya? Toleransi aja, toleransi. Jadi kalau diundang oleh saudara kita yang Kristiani, ya datanglah. Yang penting kita nggak ngucapin ibadahnya itu kayak kita ikut sembahyang, tidak. Ya datang. Ya kalau ada makan ya kita makan, yang penting tidak babi gitu ya. Ada toleransi ke situ, ya. Menghormati, menghargai. Ya. Bukan aku saudaraku iman saja wis. Yang tidak beragama Islam bukan saudara. Itu salah kamu ya. Tetap mereka itu makhluknya Allah, tetap mereka itu Allah yang menciptakan, jadi tetap mereka itu ya saudara sesama manusia gitu loh Nak. Itu ya, jadi itu yang Bapak sampaikan. Sampai di sini ada pertanyaan panjang Bapak ya. Ya, Bapak sudah tadi buka untuk belajar. Insya Allah kalau kalian seperti ini rela, ikhlas untuk mengeluarkan paketan buat belajar, tidak akan rugi gitu loh. Ya, nanti akan diganti. Orang kalau berkorban untuk kebaikan akan diganti. Nanti diganti pasti. Ya. Kadang memang ya salah satunya seperti ini. Kalau untuk belajar itu
Imam Syafi'i itu ada 6 syaratnya. Ada yang harus lama, ada harus pinter, dan yang ketiga harus pakai modal biaya. Ya, Pak, apa modalnya? Ya ini, Bapak itu akan bolak-balik bilang kalau modalnya itu kalian bisa eh, menerima materi Bapak karena jarak jauh dengan paketan. Ya, insya Allah lah. Ini sudah setengah jam. Kalau tidak ada yang tanya, Bapak cukupkan saja. Ada yang tanya, Rizka mungkin? Tidak. Enggak, Pak. Ya udah. Dendi, Dendi mana Dendi? Mukamu mana Dendi? Dendi. Ya, sekarang tampilkan semua dah mukanya. Bapak mau memfoto muka kalian. Nanti kalau yang gabung-gabung ini dapat 90 agamanya loh. Bapak harus ngomong apa adanya. Ya, Pak, aku ulangannya jelek, tapi sering ikut meet. Bapak kasih 90. Di sini ada nilai budi budi pekerti, karakter. Apa karakternya? Selalu mengikuti pelajaran gurunya. Itu nilainya penting itu. Ya. Dendi mana Dendi? Dendi, where are you? Dendi. Aditya juga dibuka. Iya, Pak. Ya sudah ya. Udah Bapak foto kalian untuk dokumen. Ya, Bapak hitung ya. 3 2 1. Dah cukup. Itu yang Bapak sampaikan pada kalian. Terima kasih yang sudah bergabung. Ya, harapannya kita bisa untuk menjadi umat Islam ya. Secara pribadi Bapak sebagai beragama Islam, kalian juga beragama Islam, kalian nanti akan masuk menjadi hamba yang mutakin, orang yang bertakwa. Akhirnya kita nanti dapat imbalan pahala dari Allah, yaitu surganya Allah. Kan gitu ya. Fitunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Dah, ya. Anak-anak yang kelas sampai ajar apa Bu? Turun Bu. Ya semangat motivasi. Turun Bu. Baru 2 minggu. Ya apa ini ya? Aku itu kadang ya apa ini COVID ini tambah